Baik, untuk praktek coaching yang pertama, yaitu yang sebagai coach Bu Lo Sudiase, kemudian sebagai coachee Bapak Daniel O'Hara Lumban Tobing, dan sebagai pengamat yaitu saya sendiri Niputu Melda Andini. Selamat pagi Bu Lo, bagaimana nih kabarnya? Semoga Ibu Lo selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat pagi juga Bu Melda. Ya, Astengkare, sehat-sehat Bu Melda. Bu Melda juga bagaimana kabarnya hari ini? Ya, seperti yang Ibu lihat, saya sehat walafiat sekarang dan tetap selalu bersemangat ya. Nah, sebentar lagi kan Ibu akan melakukan praktik coaching eh, dengan Bu Loh Sudiasi sendiri nih sebagai coachnya. Kemudian Pak Daniel sebagai coachingnya. Nah, sebelum dimulai, nanti mungkin yang akan saya amati adalah percakapan coaching yang sesuai dengan alur Tirta itu sendiri, mulai dari tujuan sampai tanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah tentang kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Nah, kira-kira nih, menurut Ibu Loh, kompetensi coaching apa sih yang akan Bu Loh kembangkan? Begini Bu Melda, di sini kompetensi yang akan saya kembangkan diantaranya adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Melda. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut tadi kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira bagian kompetensi yang mana sih yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi Bu Melda, kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Melda. Oke. Nah, terus apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan? Begini, Bu, melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya akan berikan nantinya dapat menggali potensi diri dari koci, sehingga memunculkan gagasan-gagasan sebagai solusi dari permasalahan yang dimilikinya. Begitu, Bu Melda. Jadi seperti itu ya, Bu ya. Nah, baik Bu Loh dan Pak Daniel, eh, silahkan bisa dimulai sekarang bagaimana praktik coachingnya ya. Baik, Bu Melda, terima kasih atas waktunya. Ya, Ya, silahkan dimulai. Selamat selamat pagi Bu, Bu Lu. Lagi ngapain nih Bu? ya, selamat pagi juga Pak Daniel. Saya lagi santai sekarang Pak Daniel. Oh, kan lagi santai nih Bu. Saya ganggu sebentar bisa nggak Bu? Saya lagi galau nih Bu. Oh iya Pak, ada apa nih? Pantas saya lihat sepertinya Pak Daniel agak murung dan kurang ceria dan tidak bersemangat seperti biasa yang saya lihat Pak Daniel. Mohon maaf Bu, jadi mengganggu waktunya Ibu nih. Ya Pak, enggak apa. Nah, Pak santai saja, apa yang mau disampaikan Pak? Oke Bu, begini Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya?
Oh, dengan senang hati Pak Daniel. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu ini Pak? Sebenarnya begini Bu, kok akhir-akhir ini saya lihat sampah banyak berserakan di sekolah Ibu. Di luar sama di dalam kelas juga banyak sampahnya. Suasana belajar jadi kurang nyaman Ibu. Saya maunya siswa ataupun murid itu sadarlah akan kebersihan lingkungan di sekitar sekolah ini Bu. Oh, berarti maunya Bapak agar siswa-siswa Bapak itu sadar tentang kebersihan lingkungan di sekitar ya Pak ya. Ya seperti itu Bu, betul Ibu. Nah, ini kan percakapan singkat Pak ya. Nah, terus apa yang Pak Daniel ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, saya ingin murid memiliki kesadaran tentang kebersihan, misalnya membuang sampah pada tempatnya, Ibu. Oke, menurut Pak Daniel, apa sih ciri-ciri murid yang memiliki kesadaran tentang kebersihan lingkungan yang Bapak Daniel harapkan? Eh, Murid itu membuang sampah pada tempatnya, terus Iya. lingkungan sekolah kita terlihat bersih, tidak ada sampah yang berserakan, Ibu. Terus masalah ini sudah berlangsung lama atau baru akhir-akhir ini, Pak? Sudah cukup lama, Ibu. Saya kira seiring waktu siswa akan sadar sendirinya. Ternyata tetap tidak ada perubahan, Bu. Saya jadi pusing, Bu. Apakah Bapak sudah menganalisa hal-hal yang terkait dengan kebersihan sekolah, Pak Daniel? Sudah, Ibu, peraturan terkait sampah sudah tercantum di dalam tata tertib sekolah. Tempat, tempat sampah juga sudah disediakan di masing-masing kelas, Ibu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira solusi yang lain ada tidak? Selain yang tadi sudah Bapak Daniel sebutkan. Mungkin harus mengoptimalkan lagi tempat sampahnya, Bu, ya. Mengoptimalkan yang bagaimana nih maksudnya Pak Daniel? Begini, Bu, tempat sampah di depan kelas itu ada tutupnya. Bagaimana kalau setiap jam istirahat, tutupnya dibuka. Hmm. Terus pada saat selesai jam istirahat, siswa yang piket itu langsung membuang sampah ke TPA sekolah, Ibu. Selain itu, bisa juga kita buat kesepakatan sekolah tentang kebersihan lingkungan ya, Bu. Ya, seru juga ya idenya Pak Daniel. Nah, ada lagi tidak cara yang bisa membuat siswa itu sadar dalam membuang sampah pada tempatnya, Pak Daniel? Oh iya, Bu, saya juga maunya membuat program kayaknya, Bu. Namanya program LISA, Lihat Sampah Ambil. Keren tuh program yang Pak Daniel mau buat. Nah, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira kapan nih mau program Bapak laksanakan? Saya niatnya sih minta izin dulu, Ibu, sama kepala sekolah. Terus besok kan Jumat, kita adakan Jumat bersih. Kayaknya cocok saya terapkan mulai besok, Ibu. Nah, kan besok mau dicoba nih Pak ya. Nah, dari rencana itu, mana nih yang paling memungkinkan Pak Dani lakukan supaya tercapai tujuannya? Seperti yang biasa besok itu membuat kesepakatan sekolah dulu, kemudian membuka Mhm. tutup tempat sampah, kemudian membuang sampah ketika jam pelajaran sudah selesai. Kalau untuk program Lisa, kayaknya butuh waktu Ibu untuk membuat programnya dulu, tapi nanti malam saya akan mulai mengerjakan Ibu. Kalau begitu, kira-kira ada nggak yang bisa membantu dan menjalankan rencana yang Bapak buat? Ada sih rasanya Bu, teman-teman guru lainnya saya akan ajak kolaborasi Bu.
Wah, itu ide yang bagus sekali, Pak Daniel. Nah, semoga dapat segera terselesaikan ya, Pak ya. Semoga Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Ibu. Ya, waduh, ini tidak terasa sudah semakin siang ini, Pak ya. Nah, apa nih yang Pak Daniel dapat dari percakapan kita hari ini, Pak? Saya harus memberikan teladan kepada siswa tentang kebersihan lingkungan dan melakukan kegiatan itu secara terus-menerus, Ibu. Baik, baik Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel. Mungkin minggu depan bisa nih kita ngobrol lagi. Nah, saya mau tahu apakah rencana Pak Daniel itu bisa membuat siswa sadar akan kebersihan lingkungan sekitar apa tidak? Ya Pak ya. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Salam sehat dan salam bahagia selalu, Bu Lu. Ya, sama-sama Pak Daniel. Terima kasih kembali Pak Daniel. Nah, baiklah Ibu Loh dan Pak Daniel. Tadi kan sudah melakukan praktek coaching ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan apa yang sudah saya amati tadi dari praktek coaching yang Ibu dan Bapak sudah lakukan. Nah, untuk tujuan dari percakapan itu sudah jelas bahwa Pak Daniel ingin agar murid-muridnya memiliki kesadaran tentang kebersihan lingkungan, ya. Nah, untuk identifikasi masalah juga sudah ada, bisa dilihat tadi saat sampah banyak berserakan di sekolah, kemudian di luar juga sama, di dalam juga sama, banyak sampah. Nah, sehingga suasana belajar jadi kurang nyaman. Selanjutnya untuk rencana aksi juga sudah ada, yaitu tadi terlihat ketika sudah membuat kesepakatan sekolah, membuka tutup tempat sampah dan membuang sampah di TPA. Nah, kemudian ada lagi juga tadi program dengan membuat program LISA, yaitu lihat sampah ambil ya. Nah, kemudian tanggung jawab juga sudah ada. Itu bisa saya lihat tadi Ibu Loh dan Pak Daniel akan berdiskusi kembali setelah Pak Daniel melakukan rencana aksinya. Nah, kemudian semua itu sudah didapat hasil pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah disampaikan oleh Ibu Loh tadi ya. Nah, setelah melakukan coaching tadi nih, kira-kira apa sih yang sudah Bu Loh lakukan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin apa namanya tuh yang Ibu inginkan seperti itu? eh, Indikator pencapaian yang saya inginkan, Bu Melda ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah saya ajukan tadi, saya bisa menggali potensi diri dari Pak Daniel, yang mana sebelumnya Pak Daniel merasa buntu dan tidak tahu harus berbuat apa untuk membuat murid sadar tentang kebersihan lingkungan. Nah, sehingga dari itu dapat memunculkan gagasan atau ide-ide permasalahan tersebut, Bu Milda. Oh, seperti itu. Kemudian kompetensi apa lagi nih kira-kira yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi itu? Nah, tentu saja ya, yang ingin saya kembangkan di sini adalah dari mendengarkan secara aktif dan kehadiran penuh, Bu Melda. Nah, harapan saya bisa mengembangkan ketiga kompetensi tersebut, kompetensi coaching sehingga berjalan dengan baik, sehingga bisa saya terapkan di sekolah, baik kepada teman sejawat maupun murid-murid saya di sekolah nantinya itu, Bu Melda ya. Wah, bagus sekali itu, Bu. Semoga tercapai semuanya ya. Nah, baiklah, karena waktu kita sudah cukup untuk hari ini, jadi kita akhiri saja kegiatan coaching hari ini ya. Nah, semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, Ibu-Ibu, terima kasih semuanya.